Persoalan Allah tidak bertempat merupakan salah satu perdebatan klasik di dalam ilmu akidah. Menarik ya teman-teman, apabila kita membuka Al-Quran dari awal hingga akhir, kita tidak akan menemukan satupun ayat secara tegas yang menyebutkan Allah tidak bertempat. Demikian pula jika kita menelusuri hadis-hadis Nabi yang sahih, kita tidak menemukan riwayat yang menggunakan ungkapan tersebut sebagai rumusan akidah. Nah, hal ini menjadi salah satu titik kritik teman-teman. Sebagian ulama berpendapat bahwa jika sebuah ungkapan hendak dijadikan sebuah prinsip di dalam akidah yang wajib diyakini, maka semestinya ungkapan itu memiliki landasan yang jelas dari Al-Quran maupun hadis, atau setidaknya apa? Merupakan istilah yang digunakan oleh para sahabat. Mereka mempertanyakan mengapa istilah Allah tidak bertempat justru muncul dalam pembahasan ilmu kalam yang berkembang beberapa abad setelah masa Nabi Muhammad SAW. Pendukung ungkapan tersebut biasanya berargumen bahwa Allah adalah pencipta tempat. Karena Allah menciptakan tempat, maka menurut mereka Allah tidak membutuhkan tempat dan tidak berada di dalam tempat. Mereka juga mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Menurut mereka teman-teman, jika Allah itu dikatakan berada di suatu tempat, maka dikhawatirkan akan menyerupakan Allah dengan makhluknya. Disinilah muncul kritik dari sebagian ulama ahli hadis dan atsari. Mereka berpendapat bahwa ayat tersebut memang menafikan keserupaan Allah dengan makhluk, tetapi ayat itu tidak menafikan sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya sendiri. Justru pada lanjutan ayat yang sama disebutkan, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Artinya apa teman-teman? Allah itu menetapkan sifat mendengar dan melihat tanpa menyerupai makhluknya. Dengan cara yang sama, menurut mereka, ketika Allah mengabarkan bahwa Dia beristiwa di atas aras, sifat tersebut diterima sebagaimana datangnya tanpa diserupakan dengan makhluk dan tanpa membahas bagaimana caranya. Ayat yang paling sering menjadi pokok pembahasan ialah seperti Al-Quran surat Toha yang berbunyi Ar-Rahman beristiwa di atas aras. Di dalam Al-Quran teman-teman, penyebutan istiwa di atas aras muncul berulang kali. Sebagian ulama menghitung ada 7 ayat yang menyebutkan tentang ini. Kritik yang diajukan adalah apabila Allah sendiri telah mengabarkan bahwa Dia beristiwa di atas arasnya, mengapa kemudian muncul ungkapan seolah-olah menghilangkan makna tersebut? Pendukung akidah Allah tidak bertempat biasanya menafsirkan kata istiwa sebagai istaula yang artinya menguasai. Kritik terhadap penafsiran ini adalah bahwa dalam bahasa Arab klasik, makna dasar istiwa adalah tinggi, naik, atau berada di atas sebuah konteks, sedangkan makna istaula yang artinya menguasai dipandang oleh sebagian ulama sebagai penafsiran yang tidak menjadi makna utama dalam kata tersebut. Hadis yang sering dijadikan bahan pembahasan adalah kisah budak jariah perempuan yang Nabi bertanya kepadanya seperti Aina Allah, maka budak itu menjawab fis sama. Lalu Nabi SAW pun bersabda agar tuannya memerdekakannya karena ia adalah seorang mukmin. Pendukung pendekatan Asy'ari berargumen bahwa jika pertanyaan di mana Allah tidak boleh diajukan ataupun jawabannya keliru, tentu Nabi Muhammad SAW akan mengoreksi jawaban budak tersebut. Sebaliknya apa teman-teman? Nabi SAW itu justru menjadikan jawabannya sebagai salah satu indikator keimanannya.
Di sisi yang lain teman-teman, ulama yang menolak pemahaman literal terhadap hadis ini menjelaskan bahwa jawaban Buddha tersebut itu dimaksudkan kepada bahwa keagungan Allah bukan lokasi fisik Allah. Perbedaan penafsiran inilah yang menjadi inti perdebatannya. Kritik lain diarahkan kepada penggunaan istilah-istilah seperti jisim, arah, ruang, dan tempat. Sebagian ulama itu mengatakan bahwa istilah-istilah tersebut teman-teman bukan sebuah istilah yang digunakan oleh Al-Quran maupun hadis. Karena itu teman-teman, mereka memilih untuk tidak menetapkan ataupun menolak istilah-istilah tersebut secara mutlak, kecuali setelah dijelaskan maksudnya. Prinsip yang mereka pegang adalah menetapkan apa yang Allah tetapkan bagi dirinya dan menafikan apa yang Allah nafikan dari dirinya, tanpa menambahkan istilah-istilah baru sebagai sebuah rumusan di dalam akidah. Mereka juga mengutip perkataan sejumlah ulama salaf yang diriwayatkan ketika ditanya tentang istiwa. Jawabannya paling masyhur adalah bahwa istiwa itu diketahui maknanya. Bagaimana caranya itu tidak diketahui. Dan mengimaninya adalah wajib, dan mempertanyakannya secara spekulatif merupakan perkara yang harus dihindari. Pendekatan ini teman-teman harus dipahami sebagai bentuk kehati-hatian agar tidak melampaui batas dalam pembahasan hakikat zat Allah Subhanahu wa taala. Di sisi yang lain, kritik terhadap metode ungkapan Allah tidak bertempat adalah bahwa istilah tersebut dipandang sebagai hasil perumusan teologis untuk menjawab persoalan filsafat, bukan sebagai lafaz yang berasal dari nas. Karena itu sebagian ulama lebih memilih menggunakan lafaz Al-Quran dan hadis seperti Allah beristiwa di atas arasnya, Allah maha tinggi, dan Allah di atas seluruh makhluknya. Seraya menegaskan bahwa hal tersebut tidak boleh diserupakan dengan cara keberadaan makhluk. Pada saat yang sama teman-teman, penting untuk kita catat bersama bahwa ulama dari berbagai mazhab telah berbeda pendapat mengenai cara memahami ayat-ayat sifat selama berabad-abad. Karena itu ketika membahas isu ini akan lebih akurat secara ilmiah jika kritik difokuskan kepada dalil dan metode penafsirannya dan argumentasi, bukan kepada penilaian terhadap keimanan pihak yang berbeda pandangan. Pendekatan seperti ini teman-teman membantu kita untuk memahami letak perbedaan secara lebih jernih dan menghargai perbedaan pendapat. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan like dan subscribe. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.